nggak boleh makan bebek. Bebek, nggak boleh makan bebek. Kenapa nggak boleh makan bebek? Terus habis itu nggak boleh potong rambut yang cowok-cowok. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kita kembali lagi di acara Fit Talk. Oke, kita tetap masih bareng-bareng sama Dr. Jelly dan Dr. Nurul. Dan kita akan ngebahas tentang forensik. Ya, forensik ya, Nu ya, sama Jel ya, Jel. Forensik yang kedua nih. Kemarin kan kita bahas forensik tentang masalah apa sih kemarin kita bahas, Jel? Ada banyak kasus sih, salah satunya kayak kasus tenggelam atau drowning, terus sama kasus yang kayak misalnya ketabrak sampai rata mukanya, terus gimana otopsi. Iya gitu. Jadi nanti kita akan ngebahas pas kita biar santai aja pakai gua lu aja kali aja ya kan, soalnya cerita-cerita nih, ya No ya, nggak apa-apa ya? Ya. Gitu. Jadi nanti kita ngebahas tentang permasalahan pas koas forensik nih. Jadi pas dulu gua koas forensik tuh sama Jelly. Kebetulan nih, kalau Nurul dulu koasnya di mana? Di daerah Semarang. Di rumah sakit daerah Semarang. Yang nggak bisa kita sebut sih sebenarnya. Kemarin kita udah bahas kasus-kasus yang apa, Jel? Kemarin kita bahasnya drowning atau mati tenggelam. Drowning. Ya Jel, coba Jel, ceritain lagi nanti, coba dari Jelly dulu Jel, abis itu nanti si Nurul nih, ada nggak cerita-cerita tentang koas yang ada, katanya sih ada syarat-syarat ya pas kalau mau koas di forensik tuh ada beberapa aturan yang harus dijalanin oleh koasnya, ya sebenarnya sih ada kebanyakan mitosnya, cuman ya tetap kita ngikut-ngikutin aja dan harusnya sih nggak boleh terlalu percaya ya, karena memang itu mitos banget. Kalau dulu kita gimana Jel? Ada aturan-aturan nggak sih Jel dulu Jel? Banyak sih Tan, misalnya kayak aturan nggak boleh belajar, soalnya kalau belajar tuh katanya manggil kasus, terusnya nggak boleh pakai something everything yang merah-merah. Oke. Soalnya katanya boleh melihat. Iya. Karena identik dengan darah merah, terusnya nggak boleh ngomong otopsi, nggak boleh ngomong PL atau periksa luar. Itu kita ganti jadi otong, lontong, terusnya otong dulu, kalau apa otong lagi apa ya? sih dulu? Kalau otong itu apa namanya? Otopsi ya. Kalau lontong pemeriksaan luar. Ngomong, kok sepi hari ini? Wah, nggak boleh ngomong sepi, nggak boleh habis sudah. Ada orang dengan kecenderungan, kita bilangnya gini, orangnya itu bau atau wangi. Kalau bau itu orangnya manggil pasien, jadi kalau dia yang jaga, pasiennya bejibun. Tapi kalau seandainya orangnya wangi, kalau dia yang jaga bisa nggak ada kasus sama sekali. Bisa tidur. Jadi terbukti sampai sekarang. Jadi emang ada orang dengan kecenderungan tertentu. Iya, jadi kalau tanahnya bau apa? Aduh, bangke emang. Iya. Tanah itu bau apa? Apalagi gue campur tanah ya, udah. Abis. Di Nurul tuh, kalau di UGD pasiennya banyak banget deh. Kalau nangis sebenarnya, kalau nggak banyak, pasiennya gawat, dikit gawat iya. Atau enggak banyak, tapi receh. Gue mendingan banyak receh. Jadi ada apa namanya beberapa kasus yang kita takutin ya Jel, kayak mutilasi, itu kan kayak hawanya tuh beda banget. Jadi kalau ada pasien-pasien mutilasi, pemerkosaan itu atau misalkan ya contohnya dibunuh dengan kematian tidak wajar, itu sebenarnya hawanya udah beda banget. Jadi kalau misalkan pasiennya datang tuh kayak ya udah pada tahu gitu, ini kasus-kasus yang memang kematian nggak wajar dan harus dilakukan pemeriksaan luar dulu baru pemeriksaan dalam, dan kita harus nunggu dokter spesialis forensiknya buat ikut tuh forensik untuk ngikut buat apa namanya pemeriksaan dalam. Kalau Nunu kayaknya ada juga apa aturan-aturan di rumah sakit di mana Semarang ya Nu ya? Iya, ya kalau di sana sih emang bahkan waktu itu tuh kayak tertulis gitu loh, bukan tertulis, kayak cuma omongan-omongan aja. Iya, waktu itu ya. Aku nggak tahu apa itu dia kayak apa namanya lungsuran dari yang seniornya apa gimana. Cuman kan kalau kita kan dulu dari beberapa universitas di Jakarta juga kan banyak yang ke sana kan. Jadi itu setiap beberapa, ada yang setiap 2 minggu, ada yang setiap 1 bulan. Mereka tuh ganti orangnya. Mungkin juga dari sana dapat kayak gitu. Jadi kalau di sana tuh aturannya gini. Kalau kamu masuk forensik nih, lagi stase forensik, nggak boleh yang namanya timbang. Jadi di belakang ruangan kita tuh ada timbangan, Pak.
Oh, Terus itu nggak timbang. boleh kita nimbang di situ Kenapa ya? karena Logikanya mitosnya kenapa kalau ya? misalnya Nggak boleh nimbang. iya makanya tapi nggak tahu kenapa ya setiap timbangan mau di apa rumah sakit ataupun di pas tase forensik sih menurut gue kalau kita nimbang tetap kayak lebih rame nggak tahu ya mungkin itu cuman Oh, mitos iya. aja cuman Ya, gue juga terus. nggak mau percaya kayak gituan ya cuman Saya tapi benar. kayak gitu kebanyakan kalau ada yang percaya mungkin jadinya malah jadi gitu Iya, terus iya, iya. nggak boleh makan bebek Bebek, nggak nggak boleh tahu makan nggak bebek. kenapa nggak boleh makan bebek terus habis itu nggak boleh potong rambut yang cowok-cowok Ah, nggak boleh nggak potong boleh rambut. potong Wah, rambut ini sesuatu yang ini juga nih, mantap juga nih. iya Aturannya nih. Terus apalagi nanti kalau dilakuin tiga-tiganya habis nimbang terus habis itu lo pergi ngedate gitu ya terus potong rambut sambil habis itu makan bebek udahlah terus habis itu dulu temen gue tuh ada yang iseng banget dia tuh anaknya tuh emang kayak ya udahlah lu cuman kayak gituan doang itu tapi kayak iseng dan kebetulan gue nggak paham sih ya dia suatu hari ini udah hari Jumat dia apa namanya nimbang di belakang gitu terus ini masa sih soalnya kenapa karena 1 bulan itu kita tuh nggak dapet kasus satu pun itu 1 bulan tuh bener-bener nggak dapat yang kasus. apa ya kayak ya kan nggak ada ilmunya juga sebenarnya kan kita kan mau nyari ilmu juga kan waktu koas ini kan nggak ada ini ya udahlah di ini aja nimbang belakang gitu iseng-iseng nih mereka cowok-cowok lah biasalah udah gitu pas pulangnya ini orang nih pergi sama pacarnya gue tahu karena itu termasuk teman deket gue juga kan terus habis itu dia udah nih potong rambut terus habis itu dia makan hari Sabtu pak hari Sabtu pagi itu tuh sekitar jam 9 pagian gitulah semua kan biasanya kalau ada visum atau ada otopsi langsung dipanggil ya ditelepon ada otopsi nih terus gue bilang tumben gue bilang gitu kan terus ya udah akhirnya semuanya pada datang karena emang di 1 bulan itu nggak ada kasus sama sekali Ada jadi itu sama kasus sekali. pertama gue dan itu gue kayak baru apa ya namanya ya baru lihat gitulah ya kasusnya yang datang itu kok gini banget itu kan kayak anak bayi dibuang gitu ya jadi Oh, anak bayi nih. Otopsinya anak anak bayi ya? bayinya jadi waktu itu ada kasus lah pokoknya dia apa namanya dilahirin masih hidup sebenarnya tapi terus habis itu dibuang gitu jadi meninggal setelah lahir nah terus ya udah akhirnya kan bener-bener kebukti ya terus akhirnya diomongin itulah oh iya mau lo kok bisa sih sampai segitunya ya iya makanya gue kan iseng-iseng aja nyoba ternyata beneran begitu gitu jadi emang percaya nggak percaya sih pak Habis itu Percaya dimusuhin. benar. habis itu Percaya. yang kasih ya gue kesel aja kalau ada dia masalahnya gue sekelompok kecil juga ya sama dia ya pokoknya emang anaknya termasuknya bau tapi tumbenan pas di stase itu tuh kita tuh yang nyantai leha-leha lu kalau mau pergi makan sampai jam 10 malam tuh masih nyantai-nyantai aja gitu nggak ada panggilan tiba-tiba ada panggilan kan kesel ya Berarti anak bayi dibuang gitu sama orang tuanya ya? tuh jadi dia ibu kan kita kayak gitu mungkin dia otopsinya periksa dalam itu ya biasanya kan kalau pemeriksaan dalam kayak gitu kan kita lihat dari paru-parunya udah mengembang atau belum terus habis itu diperiksa juga dia apa namanya kelengkapan anggota geraknya atau mungkin apa namanya dari luar tuh kulitnya kayak gimana gitu udah meninggalnya berapa lama biasanya kan kalau dokter-dokter forensik di sana kan ada juga residen-residen ya yang lagi pendidikan untuk jadi spesialis forensik ya itu sebenarnya lahannya mereka untuk bisa belajar juga di situ. Oh gitu, oke siap. Jadi kan kita juga ini ya kemarin kita nggak dapat bayi aja ya? Nggak dapet. Oh ya nggak dapat. Cuman panjang. Jadi gini, dulu kita 6 orang. Jadi kelompoknya dibagi 3-3 nih awal-awal. Gue sama Tanaya beda kelompok. Nah setiap yang jaga itu bau banget, bener-bener bau. Selalu dipanggil ya? Iya kasusnya jadi pemeriksaan VL tuh banyak banget gila gue setiap malam tuh udah ada kasus pemerkosaan lah, kasus KDRT lah. Kalau kasus KDRT kan pasti misalkan istrinya yang datang nih, bentar lagi suaminya yang datang nih kalau gitu. Itu misalkan suaminya datang, istrinya datang.
Oh gitu Gue ya. dapetnya ada kakak berantem gebuk-gebukan pakai sendal kulit. Jadi jam 12 malam Astagfirullahaladzim. Sama saudara Ini sendiri ya? di visum Jel. visum, udah gitu gini. Jadi malam-malam jam 12 nih. Ting tong, visum gitu. Ya udah kan kita udah gitu dari ruko sampai ke tempat periksa itu sekilo kali jalannya ya Tan. Jauh Iya, banget. jauh. Soalnya di depan banget, dekat IGD. Soalnya kalau misalkan ruang forensik tuh di belakang. Iya, biasa dipisah gitu ya. Jauh banget kan, udah kayak keras sakti dah kita dah jauh tuh apa kemis. Gitu udah nyampe depan si ibu ini yang datang pertama tuh adiknya yang cewek. Jadi dia kayak berantem sama kakaknya digebuk pakai sendal kulit. Nggak terima, dia lapor. Nah, cuman kan kita gini, kalau forensik itu kalau seandainya kita mau bikin laporan, kita harus ada surat dari kepolisian. Jadi harus ada minimal lettingnya apa? Nanti ditulis di bawah lettingnya. Iya, nanti ditulis deh. Ya, letting polisi nanti ditulis di bawah. Nah, ini dia enggak, dia cuma bilang gini, saya pengen laporan aja, yang penting ya kan kita nggak bisa ngasih hasil pemeriksaan kita dong, nggak boleh, soalnya hasil pemeriksaan dokter itu nanti bakal dijadikan barang bukti, jadi kita nggak boleh ngasih sembarangan gitu. Ya udah berarti kan itu hasil pemeriksaan kita simpan kan ya. Terus kata si adiknya begini, pokoknya saya mau lapor aja, nanti gampang saya lapor polisi kalau seandainya dia berani tindak lanjut. Itu jam 1 malam. Udah selesai periksa jam 2 malam, kita pulang lagi di lorong yang panjang itu. Gak lama, jam 3 ting tong, ini malam ya, ting tong, visum, datang lagi. Jadi kakaknya sambil marah-marah datang, laki-laki. Tadi ada saya lapor, saya mau ikutan lapor. Biarin aja, Kak, harus lapor polisi. Nggak penting, yang penting dia takut aja. Dia bisa lapor, saya bisa lapor. Nyusahin dalam hati gue. Jadi buat teman-teman yang kurang yang nggak paham nih, kalau misalkan visum itu harus dikeluarkan oleh surat perintah dari kepolisian. Jadi teman-teman harus lapor dulu ke polisi, baru nanti ada surat untuk visum ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan langsung datang ke rumah sakit ya nggak bisa. Kita bisa mengeluarkan surat keterangan medis aja. Jadi bukan visum et repertum. Ya bener Jel, ya Nu. Gitu. Terus ada kasus waktu itu ingat nggak Jel? Ini Nu, pas 2 malam takbiran atau malam ya pokoknya kata Idul Adha kita masih jaga, terus ada anak tuh, jadi ada remaja jadi tabrakan banteng gitu ya, jadi depan sama depan gitu, terus dua-duanya meninggal, kasihan banget. Jadi yang cewek sama cowok, yang ceweknya mau beli sesuatu buat disuruh ibunya, yang cowok tuh lagi main gitu, soalnya tangannya sampai patah-patah, tapi kita nggak lakukan autopsi karena pemeriksaan luar aja, cuman kasihan banget ibunya pas sampai udah nangis gitu. Terus banyak sih kasus-kasus yang menarik ya, kayak waktu itu tau nggak sih Jel yang ketabrak kereta, tau nggak yang jadi belah? Tahu. Nah, yang belah, yang tunawisma ya, yang dia ketabrak sampai setengah gepeng, dan yang uniknya itu si bapak itu pakai celana dalamnya itu berlapis-lapis. Nah gitu. Jadi berlapis-lapis, dan itu datangnya udah belah dua Nu. Jadi bagian kepala, bagian dada ke atas sama bagian dada ke bawah. Jadi datangnya dua, terus kita ya susah kalau misalkan nulis surat keterangan saat kita lakuin catatan pun banyak ya. Lukanya aja berapa diameternya, terus apa. Kedalamannya berapa. Tapi kalau kita detail kan ya. Misalnya, celana dalam merek ini dengan ukuran ini dengan sobekan di sini. Ini celana dalamnya aja ada 20, Nu. Iya, paham. Laporan lama ngurusin celana dalam doang. Biasanya kalau kayak gitu pas aku lagi ngerjain tugasnya dulu tuh dibagi. Jadi misal kita kayak kalian nih berenam gitu, ya udah mereka nulis satu-satu, kamu bagian apa gitu. Jadi lebih sama kita juga sama, kan? Gitu. Biasanya kalau yang cowok-cowok meriksa gigi kan, kalau ada pemeriksaan luar tuh meriksa gigi tuh ada yang bolong atau enggak. Dan itu nggak boleh bohong. Kalau misalkan bohong diperiksa sama dokter forensiknya lagi, nanti ada yang salah disuruh periksa ulang. Gimana periksa ulangnya kalau udah selesai? Iya, dan kita kalau misalkan habis PL tuh ya pemeriksaan luar, biasanya kita harus mandi besar ya. Ya aja lah ya gitu. Di sana juga gitu nih, harus mandi besar ya? Iya, sama sih. Di sana bilangnya pokoknya kalau udah selesai habis pemeriksaan, mandi dan keramas. Iya, banget. Sampai keriput badan gue. Ya, tapi sebenarnya sih ada atau nggak ada peraturan itu ya wajarnya gitu kan. Soalnya kan ya namanya kita periksa mayat gitu kan.
Kalau di sana ada apa cerita-cerita pas lagi koas forensik? Kayak masalahnya pasien-pasien yang unik nggak? Ya, kalau di sana tuh memang waktu itu tuh pas lagi gue forensik tuh nggak terlalu banyak yang gue bilang tadi. Karena itu benar-benar baru satu itu, terus habis itu paling kayak kecelakaan pagi hari gitu. Tapi kan itu kayak bukan sesuatu yang disengaja gitu ya. Terus habis itu juga, tapi waktu itu ya gue pernah denger di 1 tahun atau 6 bulan setelah gue forensik itu, waktu adik kelas gue sama dulu kan dari yang tadi gue bilang ya dari universitas lain nih. Nah, mereka tuh ceritanya pacaran nih. Terus habis itu pergilah itu keluar kota lah. Gue lupa. Pokoknya kalau daerah Semarang itu kalau naik lagi ke atas tuh kan ke Salatiga atau kemana gitu ya. Waktu di perjalanan di tol, gimana ceritanya tuh mereka tuh kecelakaan nih. Terus habis itu Oh, koasnya. Oh, ini pasiennya. iya, ini pasiennya. Jadi adik kelas gue ini berdua ini, dia kecelakaan di perjalanan itu. Terus habis itu ternyata yang cowoknya meninggal. Terus Oh, ini habis itu adik kelas lu, Nu? bukan adik kelas gue sih, tapi pacarnya dia yang dari Oh, universitas iya. lain. Tapi sama-sama forensik di Semarang juga. Oh, itu koas Terus juga, habis koas. Maksudnya koas. koas juga, karena dia Oh. memang lagi koas forensik, makanya kenapa mereka bisa ketemu gitu. Oh, Terus gitu. akhirnya teman-temannya tuh kayak pada kaget semua karena pas datang tuh udah jadi mayat gitu loh. Kita periksa bareng-bareng kan. Kan Ya otomatis ampun. kalau daerah Semarang dan sekitarnya pasti kan balik ke tempat ininya ya, tempat yang paling besar kan di rumah sakit di Semarang gitu. Terus ya udah kayak aduh sedih banget sih. Ya sebenarnya memang kecelakaan murni, tapi kan perjalanannya kadang kita nggak tahu orang itu riwayatnya kayak gimana gitu. Kayak yang tadi Jelly cerita tentang tunawisma yang dia sampai dilapis 20 lapis celana dalamnya, kan kita nggak tahu dia kenapa bisa sampai kayak gitu kan. Ya, jadi serem juga ya kalau misalkan meriksa teman sendiri ya, gitu ya, kasihan ya. Iya, lebih ke sedih sih. Sedih Kan banget. kita lagi ngerasain ya. Gimana sih, ya ampun, orang biasanya kita kenal ketawa-tawa, terus sekarang kita yang meriksa gitu. Terus tapi kalau misalnya di kelas gue sih yang cewek sih baik-baik aja, alhamdulillah gitu. Oke. Ya, jadi banyak banget. Ada satu lagi kasus unikan. Jadi ya, ini kasus gabungan. Jadi nggak cuma kasus forensik doang. Jadi waktu itu dapat calling dari IGD, dia tolong periksain ada kasus percobaan pembunuhan. Oh, percobaan Jadi, pembunuhan. Iya, pas kita datang pasiennya masih hidup. Dan itu jadi mainannya anak bedah, terus sama anak syaraf. Soalnya kenapa? Itu orang dibacok, jadi luka bacoknya banyak di sini. Dan kita juga bingung periksanya gimana lah, orangnya aja lagi sekarat begitu. Iya, cuman ya kita itu tuh. Gue tahu nih Jel, gue ada fotonya nih waktu itu pernah. Iya, jadi pasiennya gue ngelihat dari warnanya merah, dari kan kalau seandainya kita manusia normal kan kulitnya itu kemerahan ya. Itu dari merah sampai jadi pucat, hampir putih soalnya kehilangan banyak darah. Dan itu sampai masuk darah berapa kolos gitu. Oh, bukan ya, bukan beda kasus. Tapi selamat nggak? Wah, itu gue nggak tahu. Soalnya pas lagi kita periksa, itu tuh bener-bener pas awal banget kan, Dek, kan kita dipanggil Adek ya, di kelas. Dek, datang ke UGD. Dek, datang ke UGD gitu. Berapa orang waktu itu, 2 atau 3 orang. Nyampe di sana kita langsung apa yang harus kita lakukan, sedangkan kayak dokter UGD, koas bedah, koas itu kan lagi pada ngerubung tuh kan, ngelakuin tindakan, ada yang nge-hacking, ada yang calling dokter syaraf, ada yang calling dokter ortopedi karena curiga ada patahan dan lain-lain. Nah, anak forensik ngapain? Kita jadi kayak jadi nyamuk di sana. Tapi kan penting juga untuk dilaporin nantinya kan. Soalnya kan koas forensik kan nggak bisa ngelakuin tindakan ya, Jel. Iya, dan sempat dengar cerita dari si pasiennya gitu. Dia dibacok sama tetangganya gara-gara si tetangganya ngelihat dia lagi selingkuh. Padahal enggak.
Iya, nggak tahu kan, maksudnya cerita Ya nggak tahu ya behind cerita ya, story-nya cerita dari pasien, kita ininya. nggak tahu. Ini kan kita subjektif dari si pasiennya kan. Iya, saya Itu dibacok tetangganya gara-gara, kan? iya, gara-gara si bapak ini lagi jalan ngelihat si bapak yang ngebacok itu lagi selingkuh sama selingkuhannya, misal ya, aku nggak tahu Oh, gitu. pastinya gimana. Nah, Oh. si yang ngebacok ini takut si bapaknya ngadu ke istrinya. Jadi sebelum ngadu udah dibacok duluan. Nah, itu bener-bener kayak saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saya dibacok, dan itu luka bacoknya bener-bener banyak banget. Serem banget. Itu kita sebagai koas forensik langsung kayak, ini kita harus apa? Kayaknya kita belum layak deh di sini. Maksudnya kita ngapain ya, orang ditindak dulu aja gitu, dijahit dulu Iya aja, benar. diselamatin Diselamatin dulu aja. Ya agak susah sih ya kalau misalkan. Iya, cuman kan kalau udah dijahit, lukanya jadi beda cerita Lah. kan. Yang kan itu kan Tapi butuh kita pertolongan maju. pertama, jadi mau nggak mau kita lakukan pertolongan pertama dulu ya, Jel. Iya, ya, tapi udah ada kelas yang lain kan. Jadi kita di belakang mau ngukur, bahkan bawa penggaris, bawa meteran, mau ngukur kayak nyamuk, sedak-sedak. Ah, ya udahlah, pasrah aja, gimana lah. Oke guys, jadi itu kasus-kasus menarik ya yang ada di forensik ya, karena memang kan forensik ini koas-koasnya juga baru ikut pembelajaran dan kita harus belajar lebih banyak. Jadi kita tetap terjun ke lapangan langsung untuk melihat kasus-kasus yang menarik, dan banyak banget kasus-kasus menarik dari teman-teman yang mungkin bisa diceritakan dan nanti kita akan ceritakan dari TikTok ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe di YouTube channel kita di FitTalk. Spasi ada spasinya ya. Hurufnya besar semua, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi terbaru dari kita ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di fit2talk, ada duanya, dan jangan lupa juga untuk like dan follow Instagram kita. Oke, ketemu di video selanjutnya. Dadah.